Tepuk semangat. Itu pelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Tahu anak yang dimaksud dengan dapat diperbaharui itu gimana? Yang dapat diperbaharui adalah energi yang banyak atau bisa terus digunakan dan tidak akan habis. Sedangkan energi yang tidak dapat diperbaharui itu adalah energi yang jika habis ketersediaannya maka tidak akan ada lagi. Artinya kita harus berhemat. Biar kita tetap dapat merasakan energi tersebut. Apa saja energi yang dapat diperbaharui? Contohnya angin termasuk energi yang dapat diperbaharui karena jumlahnya tidak terbatas, dapat terus kita rasakan. Kita bernapas menggunakan udara atau oksigen. Nah, itu tidak terbatas. Bisa dibayangkan kalau oksigen itu terbatas, maka kita akan berputar menggunakan oksigen untuk bernapas. Karena oksigen atau udara atau angin itu tidak terbatas jumlahnya, maka kita bisa bernapas walaupun jumlah manusia ini banyak di dunia. Nah ya, selain udara ada juga sinar matahari. Sinar matahari itu tidak terbatas. Selagi Allah mau menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari barat, kita masih bisa menggunakannya. Contoh penggunaan sinar matahari untuk menjemur pakaian. Kalau tidak ada sinar matahari, pakaian kita tidak akan kering walaupun dimasukkan ke dalam pencucian ya. Selain itu, gunanya sinar matahari itu juga untuk kesehatan tulang kita, karena tulang kita itu membutuhkan vitamin D. Vitamin D itu sumbernya dari matahari. Nah, selain matahari dan udara, apalagi sumber energi yang dapat diperbaharui? Apalagi kira-kira? Apakah sumber energi yang dapat diperbaharui selain matahari dan udara? Ada juga air. Air itu jumlahnya banyak dan sangat diperlukan untuk kehidupan manusia. Bukan cuma manusia yang membutuhkan air, tumbuhan, hewan, seluruh makhluk hidup membutuhkan air. Dan air merupakan energi yang dapat diperbaharui karena jumlahnya banyak.